Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, saya mengajak setiap kita untuk membuka hati kehidupan kita untuk menyembah dan menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Di tempat saudara, mari kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ingin percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Haleluya. Kami rindu bersyukur di hadirat-Mu Tuhan, menaikkan sembah kami Bapa. Sebab Engkau Bapa yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Di setiap waktu kami Tuhan, Engkau menjamin hidup kami, Engkau menjaga kami, dan pasti Engkau memberikan kami pengharapan, kepastian dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Setiap waktu
matamu, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kuasa Tuhan, anugerah bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh ada. Kami percaya bukan karena kuat gaya kami, tapi semua karena anugerah bagi kami. Saat pagi hari ini kami mau datang memberikan lebih terbaik dari apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Baik kami yang ada di rumah ya Tuhan, kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan memberikan yang terbaik lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepadamu Bapa. Sebab itu Roh Kudus hadir dan jamah setiap kami Bapa, agar setiap pemberian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya segala gangguan dari si jahat Tuhan sudah lalukan di tengah-tengah setiap kami. Baik kami yang di rumah, kami yang di tempat ini, menerima kuasa yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan pimpin. Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Dan hati kami siap, dan kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian-Mu. Kita agungkan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Besar di dalam kita, kuasa Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan sudah berikan bagi setiap saudara bersama. Haleluya. Selamat
Tuhan Saudara. Kita masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, sebab hadirat-Mu yang mengubahkan kami, hadirat-Mu yang memberikan kami kebenaran. Kami bersyukur Tuhan. Saudara, siapkan hatimu pagi hari ini, buka hatimu, kita masuk lebih dalam lagi. Sebelum kita terima firman Tuhan, rasakan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan di balik kurusnya, saat umat mencari wajahnya, katakan berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau berkat, Tuhan berkat dengan umatnya. Haleluya. Dengan senang kami berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
kami semua siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi kekuatan yang baru bagi kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu Tuhan tetap percaya dan berpegang kepada Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, agar memberitakan firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, agar setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ada kuasa, ada mujizat yang terjadi ya Bapak. Dan kami pula membawa berkat yang baik dan luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari berikan senyum seperti biasa hari Minggu, hari yang diberkati Tuhan. Dan hari ini hari yang spesial Bapak Ibu Saudara yang di gereja, yang di rumah. Puji Tuhan. Bisa katakan satu sama lain Happy Birthday Church. Haleluya. Hari ini hari Pentakosta. Kita sedang merayakan, kalau menurut tradisi kalender gereja Bapak Ibu, hari ini hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja. Jadi kita semua berulang tahun pada hari ini. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, saudara gereja lahir baru, gereja Tuhan dimulai 1990 tahun yang lalu. Kalau saya hitung-hitung, saudara, kira-kira. Jadi umur gereja tahun ini tepat 1990, saudara ya. Jadi 10 tahun lagi kita akan merayakan 2000 tahun kehadiran gereja di muka bumi. Dan ini kita semua, saudaraku dikasih Tuhan, inilah keadalan gereja, inilah wajah-wajah gereja di tahun 2020. Puji Tuhan, haleluya. Dan semoga kiranya Tuhan semakin berkenan dengan keberadaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai gerejanya yang sudah ditebus, sudah didirikannya, sudah dibayar, dikorbankan hidupnya bagi kita semua, dan kita bisa ada sampai pada hari ini karena anugerahnya. Puji Tuhan. Kembali kita akan masuk dalam firman Tuhan, Markus pasal yang ke-8, dan saya akan mengajak kita melihat inti dari Injil Markus dan inti dari pesan utama dari tema yang sedang kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang jalan salib. Dan di pasal yang ke-8 ini Bapak Ibu, mari kita melihat, boleh saya katakan ini menjadi klimaks atau pusat puncak daripada pesan inti yang hendak disampaikan oleh Markus, yang merupakan pewahyuan tentang jalan salib Bapak Ibu. Dan saya beri judul pagi hari ini firman Tuhan, jalan salib adalah jalan yang sepikiran dengan Allah, ya, dan bukan sepikiran dengan manusia. Katakan sepikir Bapak Ibu. Sepikir dengan Allah, atau memiliki pikiran Allah. Saya ambil sebagai ayat utama, mari kita buka terlebih dahulu Markus pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-34 di sana. Saya akan mengajak kita melihat di situ dan kita akan baca-baca sama-sama. Nanti saudaraku pada ayat yang ayat yang ke-33 kita akan baca sama-sama saudara ya. Saya akan baca dari ayat yang 31, Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kita perhatikan di sama ayat yang ke-33 sama-sama 2-3. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, saudara, ini yang menjadi ayat utama, yang menjadi ayat pokok pembahasan kita pada hari Minggu, hari Pentakosta ini. Bagaimana Tuhan mau supaya kita memiliki pikiran Allah, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Di dalam kisah ini kita akan lihat bagaimana murid-murid setelah sekian lama mengiring Tuhan, rupa-rupanya masih belum sepikir dengan Yesus, masih belum sehati dengan Yesus, masih belum memiliki pemahaman pengertian yang Yesus miliki. Mereka masih istilahnya beda konteks.
Mereka masih istilahnya beda halaman. Yesus sudah di halaman berapa, mereka masih di halaman berapa, saudara. Ya, mereka tidak sehalaman, mereka tidak sama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak nyambung dengan Tuhan. Dan inilah yang harus murid-murid pelajari, dan saya juga rindu kita semua pelajari pada minggu yang diberkati Tuhan ini. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-8, jalan yang sepikiran dengan Allah bukan dengan manusia. Next slide, saudaraku. Mari kita buka terlebih dahulu ayat yang pertama. Ada mujizat yang diulang kembali oleh Tuhan di sana, saudara ya. Dan ini sekali lagi dalam pembawaan penjelasan Tuhan tentang betapa pentingnya kita itu memiliki pikiran Allah. Tentunya saudara, beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kembali di ayat ini kita perhatikan, pada waktu itu ayat yang pertama, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari, sudah berapa hari saudara? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Saudaraku, kembali Yesus mengadakan sebuah mujizat. Tapi mari perhatikan kembali saudaraku di sini. Saya tulis di depan, next point. Ada satu perbedaan di dalam mujizat ini dengan mujizat yang sebelumnya. Kalau kita lihat di pasal yang ke-6, saudaraku ya, pasal yang sebelumnya Yesus mengadakannya di daerah orang Galilea, di daerah orang Yahudi, di daerah Galilea, memberi makan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya. Dan apa yang terjadi kalau kita pelajari secara kronologis, Bapak Ibu, setelah diberi makan 5.000 orang ini, Yesus menyeberang ke danau. Sesampai di seberang, rupanya mereka mengejar Yesus, mereka mencari Yesus, mereka berjalan keliling danau untuk mencari Yesus. Dan kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-6. Apa yang terjadi di situ, ada satu diskusi yang panjang, perdebatan yang panjang antara Yesus dengan orang-orang yang sudah kenyang diberi berkat jasmani oleh Tuhan di sana. Apa yang dibahas, saudaraku? Yesus melihat motivasi mereka. Yesus melihat pikiran mereka. Yesus melihat maksud dan tujuan mereka cari Tuhan. Yesus melihat apa sih yang mereka inginkan sebenarnya. Mereka mau datang cari Yesus bukan karena Yesus benar-benar mereka percayai sebagai Sang Mesias, sebagai pembawa kebenaran, sebagai firman Tuhan. Tidak, tetapi mereka mencari Yesus karena sudah terima mujizat, karena sudah dapat makanan, dapat berkat jasmani. Dan di pasal yang ke-6 saudara bisa baca di sana, Yohanes pasal yang ke-6, apa yang terjadi? Yesus menemplak mereka, Yesus menyatakan kepada mereka apa yang menjadi kesalahan mereka, dan mereka tersinggung, mereka tidak terima, dan banyak di antara mereka, Yohanes 6 ayat 66, meninggalkan Yesus, bahkan murid-murid Yesus pun meninggalkan Dia. Dan Yesus mengalami penolakan setelah mujizat yang pertama. Tapi kenapa kemudian Yesus mengadakan mujizat ini kembali? Yang menjadi perbedaan, saudara, sekarang Yesus mengadakannya di tempat yang berbeda kepada bangsa yang berbeda. Dia melakukannya, kalau kita baca di pasal sebelumnya, masih satu konteks, Yesus ada di Dekapolis, di 10 kota yang notabene adalah kota-kota bangsa kafir, di mana crowd yang menyertai dia, saudaraku ya, orang banyak yang mengikut Yesus itu adalah kebanyakan orang-orang kafir, puji Tuhan. Dan Yesus memberitakan firman kepada mereka, dan mereka begitu tekun ikut Tuhan, bahkan dikatakan sampai 3 hari mereka menyertai Tuhan. Di mana Yesus tidur, mereka tidur di situ. Di mana Yesus berada, mereka berada di situ. 3 hari dengan setia mengiring Yesus, dan ini mendatangkan berkat luar biasa bagi mereka. Saudara, next point. Apa yang Yesus mau lakukan di sini? Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya bahwa Dia mau memberkati siapapun yang datang kepadanya. Saudara percaya Tuhan memberkati kita semua, amin, pagi hari ini? Ada iman pagi hari ini, saudaraku, bahwa kita terpelihara sampai hari ini. Gambaran di sini kita melihat bahwa Tuhan peduli, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan melihat kondisi kita, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan nggak cuma mau kita diberkati secara rohani, Dia juga mau mencukupi kita secara jasmani. Dia tidak ingin melihat kita kelaparan, Dia tidak ingin melihat kita kekurangan secara jasmani. Dia benar-benar Allah yang baik, Bapa yang baik, yang mau memberkati kehidupan kita, mencukupi kebutuhan kita. Ada haleluya semua pagi hari ini, saudara.
Mungkin masih ada di antara kita yang khawatir di hari-hari seperti sekarang ini. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Tuhan sanggup. Bukan masalah jumlah, bukan 5 roti 2 ikan ukurannya. Di sini ada 7 roti, ikan beberapa ikan kecil. Bukan itu ukurannya. Berapapun yang dikasih sama Tuhan, Tuhan sanggup multiplikasi, Tuhan sanggup berkati sehingga semua tercukupkan. Tidak ada masalah untuk Tuhan. Tidak ada batasan untuk Tuhan untuk bisa mengadakan mujizat yang ajaib, saudaraku. Sampai 2 kali dia melakukan ini, dan seharusnya murid-murid mengerti betul akan kuasa Tuhan Yesus. Seharusnya mereka yang sudah mengiring dia benar-benar paham bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan semua Tuhan akan bela, semua Tuhan akan sertai, Tuhan akan cukupkan. Bos, kita nggak perlu khawatir kemarin dia baik, hari ini dia baik, besok dia tetap baik. Kemarin dia tolong, hari ini dia tolong, besok dia akan tetap tolong. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya sepenuhnya kepada dia, karena Yesus tunjukkan benar-benar di mata mereka. Dan yang apa yang menarik di sini, saudaraku, sisa makanan, kalau kita baca lebih jauh lagi di sana, Yesus memberkati makanan itu sampai sisa 7 bakul, saudaraku. Ya, kalau sebelumnya 12 bakul, saudaraku, tapi 12 bakulnya itu dalam bahasa aslinya bakul yang kecil yang biasanya orang Yahudi suka bawa. Orang Yahudi terkenal, orang Ibrani terkenal tukang bawa bakul, saudaraku. Ya, menurut zaman dahulu, bangsa-bangsa dulu bilang orang Yahudi ini tukang bawa bakul. Karena rupa-rupanya kebiasaan dari zaman Mesir, mereka tukang bawa tanah liat, saudaraku. Jadi kemana mereka biasa menenteng bakul. Dan setelah mereka dibebaskan, mereka tetap punya kebiasaan tenteng bakul itu, tapi yang dibawa adalah makanan. Ya, bakul kecil 12 yang sebelumnya, tapi yang sekarang 7 bakul besar, bakul yang besar yang biasa ditaruh di atas kepala karena nggak bisa ditenteng dengan tangan. Jadi berkatnya berlimpah-limpah. Tuhan lebihkan lagi berkatnya. Kenapa? Karena mereka setia 3 hari. Sudah dikasih Tuhan, mau setia sama Tuhan, Tuhan bisa berkati bahkan berlimpah lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Itulah berkat luar biasanya bagi orang yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan bahwa dia mampu. Yang sedikit, yang sebenarnya untuk 1 orang aja mungkin pas, saudaraku, nggak bisa dibagi untuk 2 orang, mungkin 2 orang cuma sedikit. Tetapi kalau sama Tuhan berlimpah-limpah, waduh, nggak ada kurangnya, saudaraku. Tuhan mau bikin berapa banyak pun sisanya bisa. Karena Tuhan kita ajaib, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tapi bukan itu yang penting. Yang Tuhan mau adalah benar-benar murid-muridnya itu mengerti kenapa dia lakukan itu dan benar-benar tangkap pesannya. Selalu saya ingatkan, setiap kali Yesus melakukan mujizat selalu ada ajaran yang disampaikan di dalamnya. Setiap kali Yesus melakukan pertolongan, setiap kali dia menunjukkan kuasanya, itu bukan cuma untuk dia demonstrasi, bukan cuma untuk dia merasa dirinya hebat, bukan cuma untuk membuat kita berkata wow kepada dia, tetapi setiap kali Tuhan lakukan mujizat dan pertolongan, Tuhan mau menguatkan iman kita, Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau menyatakan kebenarannya kepada kita. Dan kalau kita tidak tangkap pelajarannya itu, mau berapa kali pun Yesus adakan mujizat, saudaraku, percuma, kita nggak akan benar-benar mau ikut sama Tuhan, nggak akan benar-benar mau percaya sama Dia. Masih saja penuh dengan kebimbangan. Dan ini yang kita lihat, next point, next slide, silakan, saudara. Makanya saya katakan pelajaran di jalan salib akan diulang jika kita lamban mengerti maksud Tuhan. Murid-murid masih harus melihat kembali Yesus melakukan mujizat. Kalau kita bandingkan kisah ini dengan Matius, di Injil Matius, cerita yang sama, peristiwa yang sama. Yesus menguji, dikatakan Yesus mau mencobai murid-murid. Ada berapa banyak roti padamu? Kamu harus kasih mereka makan. Yesus sengaja mau mencobai, menguji mereka. Mereka masih punya iman gak? Mereka sudah mengalami pertolongan, mereka sudah melihat Yesus melipat gandakan berkat. Mereka percaya gak Yesus sanggup? Maka Yesus coba tanya sama murid-muridnya, ada berapa? Bisa kamu sediakan makanan bagi mereka? Kamu harus berikan mereka makan. Mereka bilang, wow, kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Padahal Tuhan mau menunjukkan bahwa yes, kamu bisa. Bersama dengan aku tidak ada yang mustahil. Bersama dengan aku tidak ada masalah. Tuhan sanggup menyediakannya. Jadi sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau membawa kita kepada kedewasaan rohani, pengertian lebih dalam tentang maksud dan rencana Tuhan. Poin berikut, ada alasan. Katakan tidak ada alasan, Bapak Ibu. Tidak ada alasan. Lihat kiri sama kiri kanan, jangan khawatir tentang berkat jasmani. Amin. Jangan khawatir. Terlalu banyak orang Kristen datang ke gereja, terlalu banyak orang datang cari Tuhan hanya untuk minta berkat jasmani. Saudara, itu terlalu cetek buat Tuhan. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk cari berkat, Tuhan gak akan pernah bisa membuat kita lebih maju di dalam iman. Gak ada alasan apapun bagi kita umat Tuhan untuk khawatir tentang perkara-perkara jasmani. Karena bagi Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita. Batu pun bisa dijadikan roti kalau dia mau, firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi sudah dikasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kita.
dalam masa seperti ini pun kita nggak boleh membiarkan hidup kita dikhawatirkan. Aduh, kalau saya nggak kerja gimana? Aduh, nanti kalau normal yang baru, keadaan new normal yang baru, bagaimana saya bisa bekerja? Bagaimana saya bisa dan sebagainya? Saudara dikasih Tuhan, jadi anak Tuhan, kita terpelihara sentosa. Umur gereja 1990 tahun dipelihara sama Tuhan sampai hari ini masih ada, saudara. Ribuan tahun kapanpun Tuhan tetap akan pelihara kita. Next point. Jadi sudah kasih Tuhan, ini sebuah pembelajaran yang sayangnya murid-murid itu tidak berhasil. Mohon maaf. Ya, kita lihat masih lanjut ya. Nasihat tentang pengaruh ajaran yang menyimpang masih ada kaitannya dengan berkat jasmani yang Tuhan berikan. Tapi sekarang datanglah orang-orang Farisi, ayat yang ke-11 kita lihat di situ. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Untuk mau mencobai. Kata mencobai di sini saudara bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi mencobai untuk menjatuhkan, mencobai untuk menemukan kesalahan, mencobai untuk membuat Yesus jatuh kredibilitasnya, jatuh di mata orang. Tujuannya bukan tujuan yang baik, bukan mau menguji untuk percaya, tapi mencobai untuk seperti setan selalu mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Ini yang dilakukan oleh musuh. Next point. Jadi mereka datang, saudaraku, cari Tuhan. Mereka mau mendengar firman, mereka mau, tapi tujuan mereka adalah untuk membuat Yesus jatuh, bukan untuk membuat percaya, bukan mereka mau percaya kepada Tuhan. Dan mereka minta daripadanya suatu tanda dari sorga. Kedengarannya baik, minta tanda dari Tuhan, mau diyakinkan oleh Tuhan, mau mendapatkan iman dari Tuhan, mau percaya sama Yesus. Kelihatannya baik, tapi sekali lagi saudaraku, ini bukan hal yang baik, karena mereka punya maksud yang tidak baik. Poin berikutnya, mereka datang dengan satu keinginan untuk membuat Yesus jatuh, dan mereka minta tanda yang spesifik seperti yang mereka minta. Sudah perhatikan baik-baik, saudara. Banyak orang datang sama Tuhan tidak mau percaya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Sudah banyak yang Tuhan lakukan, mereka nuntut sama Tuhan, pokoknya kalau Tuhan gak lakukan ini saya gak mau percaya. Padahal Tuhan sudah lakukan banyak buat mereka. Dan inilah yang terjadi di sini. Mereka meminta tanda. Ayat 12, maka mengeluhlah Yesus di dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Bukannya Tuhan tidak mau kasih tanda, bukannya Tuhan tidak menunjukkan tanda, ya, tetapi karena sudah terlalu banyak tanda yang sudah Dia berikan, terlalu banyak, setiap hari begitu banyak tanda, mujizat yang Dia sudah kerjakan. Kalau masih lagi datang sama Tuhan, saudara perhatikan baik-baik, masih datang sama Tuhan, masa sih, saya pokoknya kalau nggak Tuhan lakukan yang seperti yang saya nuntut ini, berarti Tuhan itu nggak berkuasa. Padahal sudah banyak berkat. Kalau kita boleh ingat-ingat satu persatu sampai hari ini kita ada semua karena berkat Tuhan, saya. Tapi banyak kali orang berpikir, kalau nggak saya yang satu ini dikasih sama Tuhan, saya nggak percaya sama Tuhan, saya nggak yakin Dia benar-benar Tuhan. Saudara, kita nggak bisa menodong Tuhan, kita nggak bisa nuntut Tuhan lakukan maunya kita. Kita nggak bisa mengikat tangan Tuhan. Pokoknya Tuhan terobligasi untuk melakukan semua kehendak saya. Saudara, bukan itu jalan salib. Bukan itu yang Tuhan mau bagi kita. Tanda yang mereka minta adalah apa yang mereka inginkan, tetapi bukan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Artinya apa, saudara? Tuhan itu nggak harus melakukan apa yang kita mau, apa yang kita minta. Amin, saudara. Siapa kita? Itu istilahnya, saudara. Yesus ketika dimintai tanda, enggak, saya tidak akan kasih tanda. Malah ditinggalkan, Dia pergi berangkat bertolak ke perahu, naik perahu. Enggak, saya nggak mau. Padahal bukannya Tuhan nggak bisa. Saudara percaya Tuhan bisa? Apapun yang mereka minta Tuhan pasti bisa lakukan. Amin? Pasti bisa. Mau minta tanda di langit seperti apa? Yesus tinggal perintahkan, terjadi semuanya. Tapi kenapa Tuhan tidak mau lakukan? Padahal saya yakin kalau Tuhan lakukan pasti semua terbungkam mulut mereka nggak bisa membantah dan sebagainya, menurut pikiran saya. Tapi karena Yesus tahu dalam hati mereka bukan mau percaya, tapi mau cari kesalahan, bukan mau beriman. Mereka benar-benar bukan mau benar-benar percaya sama Tuhan, tapi tetap intinya karena dengki, karena benci, mau cari jeleknya Tuhan, mau cari hal yang buruk dari Tuhan, dan gak akan pernah mau percaya sama Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan, inilah sifat yang berbahaya yang Tuhan tidak mau. Makanya kemudian kita baca ceritanya selanjutnya, ayat yang ke-14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa bawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu.
Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus menyampaikan sebuah kebenaran dengan bahasa perumpamaan yang sebenarnya bukan hal yang asing, bukan hal yang tidak mereka mengerti, bukan sebuah misteri. Karena istilah ragi bagi orang Yahudi mengerti istilah ragi secara rohani. Ragi selalu dikaitkan dengan hal yang merusak, hal yang mengadakan pembusukan, hal yang membuat sesuatu terkontaminasi. Mereka tahu bahwa mereka harus merayakan roti yang tidak beragi, karena ragi selalu disamakan dengan yang namanya dosa atau dengan keburukan, kebusukan. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah cukup jelas, mereka sudah harusnya mengerti. Karena istilah yang sedang Yesus pakai, istilah ragi ini bicara tentang pengaruh yang jelek, pengaruh dosa, pengaruh buruk yang akan merusak. Yesus sedang bicara secara rohani, tetapi mereka, ayat 16, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Yesus bahas hal rohani, mereka berpikir hal yang jasmani. Yesus sedang bicara soal ragi yang rohani, pengaruh yang buruk. Mereka cuma mikirnya tentang roti saja. Mereka cuma pikirnya tentang perkara jasmani saja. Aduh iya, lupa bawa roti. Wah, kita ditegur nih sama Tuhan gara-gara lupa bawa roti. Aduh, Yesus tahu nih kita lagi ditegur nih, gak lupa bawa makanan. Padahal Yesus sedang mau mengajarkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang rohani, saudaraku ya, yang gak ada kaitannya, bukan gak ada kaitan, yang gak terlalu sepele kalau itu dikaitkan dengan hal-hal yang jasmani. Saudara kasih Tuhan. Next point, murid-murid tidak memahami bahwa yang Tuhan mau, jangan sampai kamu terpengaruh oleh ajaran, oleh pola pikir, oleh jalan yang dipilih oleh orang Farisi dan juga para pengikut Herodes atau Herodian ini. Yang kemungkinan yang dimaksud di sini adalah orang Saduki, karena orang Saduki adalah pendukung Herodes, saudaraku ya. Yesus bilang hati-hati dengan ajaran, dengan pengaruh, dengan dampak yang dibawa oleh orang-orang yang punya karakter Farisi dan karakter Herodes. Apa ragi atau ajaran Farisi? Farisi secara simpel saya simpulkan, saudaraku ya, mereka menggunakan agama sebagai topeng ambisi pribadi. Mereka pakai agama supaya mereka kelihatan lebih baik. Mereka pakai agama supaya mereka kelihatan lebih suci. Mereka pakai agama supaya kelihatan yang mereka lebih benar daripada orang lain. Mereka suka menghakimi, mereka menjelekkan dan seterusnya. Padahal isi hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian dan sebagainya. Hati-hati, jadi anak Tuhan jangan salah pilih jalan. Bilang sama kiri kanan, jangan salah pilih jalan, saudara ya. Jangan sampai, sekali lagi, karena mereka ini beragama, saudaraku. Mereka ini pakai nama Tuhan, mereka ini nyebut-nyebut nama Tuhan setiap waktu. Mereka ini baca firman Tuhan, hafal ayat Alkitab, mereka berpenampilan seperti orang percaya. Tetapi ini hal-hal yang Tuhan tidak sukai ada dalam orang percaya. Jangan kalian pakai agama sebagai hanya untuk mengejar ambisi pribadi, hanya supaya dia punya kuasa atas orang lain, supaya bisa menjatuhkan orang lain, bisa menjelekkan orang lain, menilai keburukan orang lain supaya dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Yesus sedang membahas hal yang rohani, Yesus sedang membahas jalan salib, tapi murid-murid cuma selalu berpikir tentang perkara yang jasmani tok. Saudara, susah mau iring Tuhan kalau kita nggak punya pikiran Tuhan. Susah mau maju dalam Tuhan kalau kita nggak bisa naik mengatasi segala situasi yang sementara yang jasmani di dunia ini. Susah mau benar-benar mengerti isi hati Tuhan, apalagi maksud dan rencana Tuhan, kalau kita cuma mikirin tentang jasmani aja, makanan aja, berkat aja, saudaraku ya, nggak akan pernah maju iman kerohanian kita, saudara. Dan inilah yang Tuhan Yesus sedang ajarkan. Makanya kita lihat terus, saudara, di sana. Ayat 17, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Sudah begitu keraskah hatimu? Saudara, kok bisa ya kalau dipikir-pikir, saudara ya? Mereka baru lihat mujizat, barusan saja. Dan sudah terjadi 2 kali Yesus lakukan, tapi masih juga nggak nangkep juga, saudara ya, bahwa masalah jasmani tidak pernah jadi masalah buat Tuhan.
Halo, ada amin semua saudara? Masalah jasmani kita, masalah berkat jasmani kita nggak pernah jadi masalah buat Tuhan. Jadi kalau kita pikir bahwa kalau kita bawa masalah kita sama Tuhan dan sebagainya, Tuhan bilang it's not my problem, it's not a problem, it's too small for me. Itu masalah yang terlalu kecil buat Yesus. Itu bukan hal yang menjadi pikiran Tuhan terus setiap hari. Enggak. Mungkin bagi manusia seperti itu, tetapi bagi Tuhan itu bukan hal yang penting untuk dipikirkan. Dia nggak mau habiskan waktunya, energinya untuk berpikir hal seperti itu. Ayat yang ke-18, kamu mempunyai mata, tidak kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidak kamu mendengar. Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? 7 bakul. Lalu kata mereka, bilang sama kiri kanan, masihkah kamu belum mengerti? Coba bilang sama kiri kanan, saudara. Ya. Sudah ngerti saudaraku? Sudah percaya Tuhan sanggup memberkati kita? Bisa kita lebih maju dalam hal-hal yang rohani? Haleluya. Saya terlalu sedih kalau sampai jemaat Gloria mundur dari Tuhan atau tidak ibadah dan sebagainya hanya karena berpikir bahwa waduh saya harus kerja, waduh saya harus menyediakan ini, aduh saya harus dan sebagainya. Saudara, terlalu kecil, masih belum mengerti bahwa di dalam Tuhan hal-hal seperti itu hanyalah tambahan. Carilah dahulu kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang namanya jalan salib. Next. Murid-murid tidak mengerti pikiran Tuhan karena selalu memikirkan perkara jasmani. Nah, sekali lagi sudah kasih Tuhan, mari ikut Tuhan, kita mau mengerti hal-hal yang lebih tinggi daripada hal-hal dunia ini. Haleluya. Next slide. Jadi saudara, apa yang kita bisa pelajari tentang jalan salib di sana? Jalan salib hanya bisa dimengerti oleh orang yang hidupnya enggak lagi pusatnya berputar, tujuan hidupnya, fokusnya hanyalah tentang hal-hal duniawi. Bukan saya bilang bahwa kita lantas tinggalkan dunia ini, kita hidup mengucilkan diri dan sebagainya, saudara. Ya bukan. Tetapi fokus arah kehidupan kita sudah enggak lagi cari dunia. Halo, ada amin? Sudah nggak lagi berpikiran hanya untuk mengejar hal-hal yang dikejar oleh dunia ini. Bahwa hari-hari ini hanya dihabiskan hanya untuk bicara soal makanan, masalah uang, masalah pekerjaan, masalah bisnis dan seterusnya. Memang semuanya diperlukan, Bapak juga tahu kata Tuhan Yesus. Tapi semuanya itu bukan jadi yang terpenting dalam hidup kita. Next point. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus belajar punya kehidupan yang lebih tinggi lagi di dalam hidup ini, dalam hal-hal yang kerohanian. Dan ini ditunjukkan di dalam mujizat yang berikutnya. Sekali lagi Markus mencatat semuanya saudara dengan satu tema, dengan satu pembahasan yang mengalir ya saudara ya. Dari ayat yang ke-22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Mereka kembali ke daerah orang Yahudi. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu, membawa dia keluar kampung. Katakan keluar Bapak Ibu. Keluar dari kampung. Yesus tidak mau mengadakan mujizat, Yesus tidak mau menyembuhkan orang ini di depan banyak orang. Dia sengaja membawa orang ini keluar dari keramaian ke keluar kampung, keluar kota. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Haleluya. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, satu cerita yang menarik karena hanya satu-satunya di dalam Alkitab, dalam Injil Markus yang digambarkan Yesus menyembuhkan orang secara bertahap. Biasa Yesus sembuhkan orang, sembuh. Yesus lakukan mujizat, langsung terjadi mujizat. Tapi kali ini terjadi sesuatu yang bertahap. Apakah Yesus kurang berkuasa? Apakah Yesus kurang ajaib? Tidak, tentunya saudaraku. Tapi ini dicatat dan sengaja terjadi karena ada pesan yang sedang disampaikan. Saudara, next point. Apa sih yang sedang terjadi? Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui cerita ini? Bahwa Yesus, sekali yang pertama saudara, ludah Yesus itu mendatangkan mujizat. Dikasih Tuhan. Hal yang najis dari Tuhan pun jadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan, haleluya saudara. Kenapa mesti pakai ludah saudara, kan? Kenapa nggak pakai cara yang lain? Kenapa mesti diludahi mata orang? Ya itulah Tuhan kita. Dia mau pakai cara apa saja untuk menolong. Apapun yang dikatakan najis sekalipun oleh orang, kalau Yesus pakai bisa jadi mujizat buat orang.
Dia ajaib, dia Tuhan. He can do whatever he wants, sudah dikasih Tuhan. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan dengan cara dia bagaimana dia memberkati kita. Dan next point. Dan berikutnya apa yang kita bisa pelajari, Yesus menyembuhkan orang ini untuk menunjukkan bahwa kebutaan rohani itu harus dipulihkan, tapi gak akan bisa dipulihkan kalau kita tidak mau rela dipulihkan. Makanya dia mengajak orang ini keluar dari kampung. Kenapa? Di Betsaida dia sudah ditolak. Banyak orang Yahudi sudah menolak dia. Banyak orang lain sudah tidak mau percaya sama dia atau punya niat-niat yang tidak baik lagi sama dia. Maka kalau dia mau tolong orang terpaksa dia harus pikirkan, karena dia mau membuka mata, yang terlebih penting lagi mata rohani dari murid-muridnya. Dan seiring dengan kerelaan orang untuk disembuhkan, seiring kerelaan orang untuk mengikut kepada Tuhan, demikian juga kuasanya akan dinyatakan. Orang ini sembuh secara bertahap. Pertama dia cuma bisa melihat orang tapi seperti pohon. Saudara gue nggak tajam gambarnya, mungkin masih gambarnya matanya tuh kalau diperiksa sama Pak Agil matanya tuh masih berapa minusnya, saudara gue, ya kan, belum pulih benar-benar. Padahal Yesus sanggup, dan Yesus harus letakkan tangannya lagi. Saya yakin itu tujuannya untuk menunjukkan kepada kita bahwa buta rohani kita ini nggak serta-merta bisa langsung kita dipulihkan kalau kita nggak mau rela terima ajaran Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus mau diajar sama Tuhan sungguh. Saudara mau diajar tentang jalan salib, amin? Halo, ada amin semua pagi hari ini? Harus mau diajar supaya benar-benar kebutaan rohani kita dipulihkan. Next, maka sampai lagi pada kebutaan rohani, jalan salib tidak membesar-besarkan. Saya suka dengan hal ini. Yesus tidak menyuruh orang ini jangan kembali ke kampung. Jangan cerita sama orang, lihat mataku sudah sembuh. Lihat aku sudah mengalami mujizat. Lihat Tuhan Yesus sembuhkan saya. Yesus bilang, jangan ngomong lagi, jangan balik ke kampung. Terima saja berkatmu. Karena apa yang Tuhan kerjakan sama kita, kadang-kadang Tuhan bilang gak usah cerita sama siapa-siapa. Ada pengalaman-pengalaman yang perlu kita simpan di dalam hati. Seperti Maria, ketika dia menerima pesan dari malaikat, ketika dia menerima pesan dari Tuhan, dia menyimpannya di dalam hati. Halo, ada amin saudaraku? Ketika dia melihat Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Farisi di bait suci dan mereka semua kalah berdebat sama dia simpan dalam hati. Gak usah banyak cerita. Ada kalanya hal yang Tuhan kerjakan, saudara, bukan untuk kita pakai sebagai disiarkan kemana-mana, diceritakan. Ada kalanya Tuhan cuma mau kita simpan itu, nanti ada saatnya kamu bisa ceritakan. Ada waktunya untuk kita bisa gambarkan. Karena itulah yang namanya jalan salib. Itu yang namanya kita benar-benar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Next point. Dan pewahyuan sekarang, saudara, tentang Mesias dan jalan salib. Mari kembali kepada firman Tuhan. Masih mau baca firman Tuhan semua? Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Saudara, ikut Tuhan, jangan kata orang. Amin. Halo, ada amin semua? Melayani Tuhan bukan karena disuruh orang. Melakukan apapun untuk Tuhan jangan karena orang yang suruh. Atau mempercayai, mengimani Tuhan jangan karena orang lain yang bilang. Tuhan mau kita sendiri yang memutuskan. Yesus layak gak dilayani? Yesus layak gak disembah? Yesus layak gak dipercayai? Jangan hidup oleh kata orang. Amin, amin, amin. Jangan hidup karena orang lain yang suruh. Jangan hidup karena orang lain yang bilang. Jangan melakukan apapun dalam hidup ini, memutuskan apapun karena disuruh orang. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar dari hati kita sendiri memutuskan sendiri apa yang baik menurut kita. Tuhan kasih kita yang namanya kehendak bebas, itu luar biasa. Mau percaya atau enggak mau percaya, mau melayani atau enggak mau melayani, mau sungguh-sungguh atau enggak mau sungguh-sungguh, jangan karena terpaksa. Dan jangan ikut Yesus hanya karena saya dibilangin sama Bapak Pendeta, Bapak Gembala, atau saya sebagai saudara. Aduh, kalau kita iring Tuhan, mengiring Yesus di jalan salib hanya karena disuruh orang, nggak akan kuat, saudara. Maka Tuhan mau supaya benar-benar kita ambil keputusan. Next point, apakah dari dasar hati kita sendiri kita sudah memutuskan Yesus itu siapa menurut pribadi kita?
Sudahkah kita benar-benar mempercayai Dia dari dasar hati kita, bukan karena terkondisikan, bukan karena kita di lingkungan kita diarahkan untuk percaya sama Yesus. Kita ada mungkin dari keluarga Kristen, kita dibesarkan secara Kristen, kita dididik oleh orang tua yang percaya Tuhan, lantas otomatis kita percaya sama Tuhan atas ya karena saya diajarin orang tua saya dikondisikan seperti ini. Saudara, banyak kali saya melihat orang-orang yang seperti itu ketika mereka keluar dari lingkungannya, mereka mungkin mulai hidup sendirian, mulai mandiri, mulai lepas dari orang tua dan sebagainya, masuk di lingkungan yang baru, ada di kota yang baru, saudaraku, ada dalam kehidupan situasi yang baru. Ketika lingkungan tidak mendukung lagi, maka hilang juga iman mereka, saudaraku, ya kan? Karena mereka hanya percaya Tuhan terkondisikan hanya karena lingkungan, pengaruh lingkungan. Saudara, Tuhan gak mau kita mengikut Dia hanya karena pengaruh lingkungan. Kita mau ditaruh dimanapun, kita tetap iring Tuhan. Kita mau ditaruh dimanapun, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita mau dikasih kondisi seperti apapun, mau COVID-19, COVID-20, COVID-21, tetap kita beribadah kepada Tuhan. Mau situasi kayak apapun juga gak berubah. Mau kita dapat tugas pelayanan, mau gak dapat tugas pelayanan, pokoknya kalau memang sudah jadi pengikut Yesus, sudah dikasih Tuhan, kita tetap melayani Dia. Kita akan tetap percaya kepada Dia, iring sama Dia. Terlalu banyak orang ngikut Tuhan hanya karena terkondisikan, dan Tuhan gak mau seperti itu. Yang kedua, setelah Yesus membuka mata mereka melalui perkataan Petrus ya bahwa Yesus adalah Mesias secara pribadi, mereka mengenal Dia, maka berikutnya saudara, ini yang Tuhan mau. Setelah mereka tahu siapa Tuhan, maka mereka harus tahu bahwa mengiring Tuhan berarti mengikuti jalan salib. Next point, bahwa di dalam pengiringan kepada Tuhan, Tuhan akan semakin membukakan kepada kita bahwa hidup kita ini tidak lain tidak bukan adalah memikul salib bagi Dia. Maka ceritanya dilanjutkan ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Setelah pewahyuan tentang siapa Yesus, setelah mereka kenal Yesus secara pribadi, siapa Dia itu, bukan dari kata orang, tapi dari mereka sendiri memutuskan siapa Yesus, maka Yesus mulai mengarahkan mereka untuk mengerti jalan salib. Bagi saudara sudah percaya kepada Tuhan, inilah jalan yang harus kita jalani, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan seterusnya yang sudah kita baca, dan bahwa mereka harus mulai mengikuti gambaran teladan yang Yesus berikan. Dan kita lihat di situ Petrus, saudaraku, ayat 32 yang masih belum punya pola pikirnya Allah, belum mengerti jalannya Tuhan, masih berpikir tentang hal-hal yang jasmani, masih berpikir tentang kemuliaan dunia ini, masih berpikir bahwa Mesias itu akan menjadi raja yang superhero, yang hebat, yang bisa melakukan segala-galanya, yang ajaib, pokoknya musuh kalah hanya dengan menjentikan jari, mungkin saudaraku, ya kan? Itulah gambaran dia tentang Mesias. Maka Yesus bilang, no, bukan itu. Jalan salib adalah jalan yang benar. Kamu harus mau menerima jalan salib. Maka Yesus, guru, jangan seperti itu, jangan. Malah dikatakan dalam bahasa asli menegur dengan keras, saudaraku, ya kan? Menghalangi Yesus untuk mengajarkan tentang kebenaran. Maka Yesus pun berkata, nyalah iblis. Karena hal-hal yang seperti itu, saudaraku, bukan dari Tuhan tetapi dari iblis. Halo, ada amin semua pagi hari ini, saudara? Kalau kita cari Tuhan hanya karena masalah urusan-urusan dunia, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kepuasan, keinginan kita sendiri, saudaraku, itulah yang justru iblis ingin, dan itulah yang terus disodorin sama iblis. Itu yang terus iblis apa namanya, gembar-gemborkan, tawarkan sama kita. Dan betapa menyedihkannya kalau banyak gereja tidak lagi mengajarkan jalan salib. Banyak gereja tidak lagi mengajarkan harus rela pikul salib, harus rela menderita, harus siap mengalami situasi yang tidak seperti kita inginkan. Masih ada haleluya semua pagi hari ini, saudara-saudara. Harus mau dan harus tetap bersukacita dan harus tetap iring Dia sampai kapanpun. Walaupun kita harus siap menyangkal diri. Dan itulah yang namanya jalan salib. Next point. Dan saudara dikasih Tuhan, inilah yang menjadi inti dari tema kita. Bagaimana kita harus belajar hidup dalam jalan salib ini. Makin dalam kita kenal Tuhan. Saya simpulkan di sini, saudara. Semakin kita mengerti, mengenal Yesus, maka kita akan semakin mengerti apa artinya hidup dalam jalan salib.
Apa artinya hidup jauh lagi dari mengejar hal-hal yang duniawi? Semakin menjauh dari hanya mengejar, saudaraku, ambisi manusia dan segala keinginan manusia. Tapi kita belajar hidup semakin mengikuti jalan salib Tuhan. Semakin kita menghayati bahwa hidup ini lebih daripada hanya sekedar mencari berkat jasmani. Ada banyak hal-hal yang lebih berguna, lebih kekal, dan lebih penting daripada itu. Next point. Dan Tuhan juga mau supaya kita dalam jalan salib ini, saudara, saya ambil kesimpulan lagi bahwa kita harus menyangkal diri. Dan memang orang yang masih fokusnya hanya tentang keinginannya sendiri gak akan pernah bisa ngerti jalan salib. Bahwa di dalam jalan salib itu justru seperti mari kita baca sama-sama ayat yang ke-34 dan seterusnya, saudara, sampai 34 sampai yang ke-38. Saudara mau baca firman semua? Ada haleluya semua? Mari sama-sama, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Terus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, kita harus rela kehilangan untuk bisa memperoleh sesuatu. Kita harus rela melepas untuk bisa menerima, memeluk sesuatu. Kita harus rela berkorban untuk bisa memenangkan, menerima keuntungan dari Tuhan. Itu yang namanya menyangkal diri. Orang yang hanya mencari keinginan-keinginan dunia ini. Saya membayangkan, saya pernah melayani seorang yang seperti itu. Di meja pembaring, di ranjang pembaringan masa tua, sudah tidak bisa membuat apa-apa lagi, saudara ya. Sudah mengejar semua keinginan dunia ini, saudara. Semua kesenangan dunia sudah dia kejar. Tapi di pembaringan, di saat-saat terakhir, semuanya tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia sukacita, tidak membuat dia siap untuk hadapi yang tak terhindarkan lagi bagi semua manusia. Dan itu membuat benar-benar saya mengamankan firman Tuhan ini. Saudara, kita boleh punya titel sekian banyak, kita boleh punya bank account sekian digit, kita boleh punya semua mainan yang ada di dalam dunia ini, rumah kita boleh penuh dengan segala benda-benda. Tapi ketika tiba waktunya, apa bisa dibawa semuanya? Apa kita bisa bawa? Satu aja kita bawa, saudara. Kan yang paling mahal mungkin cincin kayak atau apa mau dibawa. Dikubur iya, tapi digali orang, dirampok orang. Seperti para raja-raja zaman dahulu, kan? Apa bisa dibawa nantinya? Apa ada ngaruh semuanya itu? Apa itu semua akan dibawa mati? Kan? Benar-benar saya melihat satu hal yang menyedihkan. Saya mencoba membagikan Injil kepada Bapak tua ini, saudara. Saya mencoba membagikan keselamatan kepada orang ini, tapi sudah. Ya benarlah firman Tuhan, saudaranya sudah lewat. Sudah gak bisa dia menerima pengampunan. Bukan Tuhan gak bisa mengampuni, dianya yang sudah tidak bisa menerima pengampunan lagi. Pikirannya sudah penuh dengan penyesalan. Aduh, karena istrinya banyak, tapi gak ada yang mau pelihara dia. Anaknya banyak, gak ada yang mau menemani dia. Sudah begitu menyedihkan. Walaupun semasa hidupnya semua kesenangan dunia, keliling dunia. Wah, seperti Presiden Soekarno lah, saudara, hidupnya, saudara. Istrinya di mana-mana, saudara, ya kan. Tapi pada akhirnya betapa menyedihkan endingnya. Makanya firman Tuhan bilang, untuk apa punya seisi dunia tapi kehilangan nyawa kita? Buat apa sih? Kerja keras, pengen punya ini, pengen punya itu, sudah punya ini, pengen itu, sudah punya itu, pengen ini itu, nggak ada habisnya. Toh pada akhirnya nggak akan
Sia-sia hidup mau dikasih berapa puluh tahun pun habis hanya untuk mengejar hal seperti itu yang pada akhirnya juga gak ada artinya, tidak mendatangkan kepada. Oh saudara kasih Tuhan, dijauhkan Tuhan kita dari seperti itu. Tapi biarlah kita rela dalam hidup ini. Ketika orang lain mengejar hal-hal yang dikejar oleh dunia, kita enggak. Terima kasih, silakan. Saya mengejar Kristus. Haleluya. Saya mengejar salib Tuhan. Saya mengejar hidup yang menyangkal diri. Walaupun daging ini selalu berperang dengan roh kita, tapi saya mau menyangkali, saya lebih kejar jalan salib. Saya lebih mengejar kekekalan. Saya lebih mengejar ikut Tuhan daripada mendapat semua kemuliaan dunia, tapi pada akhirnya sia-sia kehilangan jiwa dan nyawa saya. Saudara dikasih Tuhan, mari menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Ada amin saudara? Mari pemain musik. Hari ini kita mau merayakan kelahiran gereja, kita mau merayakan Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke dalam dunia. Tentunya kita tidak bisa pikul salib dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak akan bisa menyangkali diri dengan tekad, sebulan tekad apapun nggak bisa juga saudara. Kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa Tuhan berikan kepada kita kekuatannya, pribadinya. Dia memberikan kepada kita kuasa dalam pribadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian ini. Mari kita buka hati kita kepada Roh Kudus. Mari kita siap menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah padamu di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah.
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah, bumi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pulihkan dengan Roh Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila setiap kami disegarkan kembali oleh Roh-Mu ya Tuhan, yang membaharui komitmen kami dalam mengiring Engkau, yang menguatkan kami ketika salib itu terasa berat ya Tuhan, ketika salib itu terasa menyakitkan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk menyangkal diri kami dan mengikuti keinginan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk memiliki pikiran-pikiran-Mu ya Allah. Jauhkan mata kami dari memandang perkara-perkara dunia, mengukur dengan hal-hal duniawi ya Tuhan. Jadikan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan, rindu untuk mati bagi-Mu, dan Engkau hidup di dalam kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau semakin hidup di dalam diri kami. Biarlah dunia semakin melihat Engkau ada di dalam kami. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, wajah-Mu boleh terpantulkan dan tercermin. Orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan boleh merasakan kasih-Mu dan mengalami Tuhan hadirat-Mu oleh setiap perbuatan, oleh setiap keberadaan kami ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang baru ya Tuhan. Urapi gereja-Mu Tuhan pada hari Pentakosta ini Tuhan. Kembalikan Roh-Mu kembali dalam hidup kami Tuhan. Jangan Kau ambil Roh-Mu ya Tuhan dari dalam gereja. Biarlah gereja kami tetap memiliki api ya Tuhan, tetap memiliki kaki dian ya Tuhan, di kota ini, di pulau ini Tuhan. Bahkan bagi bangsa ini Tuhan, biarlah kaki dian gereja-Mu tetap menyala ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, semakin banyak orang boleh diberkati oleh keberadaan kami Tuhan. Hiduplah terus di dalam kami Tuhan. Ubahkan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Yesus. Jadikan kami sebagai orang-orang yang meneladani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Sehingga ketika tiba saatnya kelak Tuhan, ketika kami harap siap berjumpa dengan Engkau, tidak ada satu penyesalan pun di hati kami ya Tuhan. Kami benar-benar bisa menyerahkan, mempersembahkan seluruh hidup kami, pengorbanan kami sebagai persembahan di bawah kaki-Mu ya Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kembali Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa bagi bangsa kami, bagi situasi yang sedang dialami Tuhan hari-hari ini. Kami percaya bila Engkau berkata berhenti, maka semua akan berhenti ya Tuhan. Jika Engkau berkata cukup, maka semua akan cukup sampai di sini ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Percepatlah pemulihan ya Tuhan. Hentikan sakit penyakit Tuhan. Hentikan balas sampar Tuhan. Biarlah cukup semua yang sudah menjadi korban dan tidak bertambah lagi ya Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah memulihkan di berbagai tempat di dalam dunia, terjadi pula di dalam Indonesia ya Tuhan saat ini ya Bapa.
Kami serahkan pemerintah kami, bangsa kami serahkan yang sakit, kami serahkan hamba-hambamu yang melayani di rumah-rumah sakit, para petugas medis, kami serahkan mereka dan kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan tetap menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan sekarang saudara-saudaraku, mari kita mengarahkan hati, tangan, hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat yang Dia sudah janjikan bagi kita. Dia sudah memelihara kita sampai hari ini. Percayalah juga Dia akan mencukupkan kita. Bakul kita akan diisi olehnya. Air minum kita diberkati olehnya. Semua pekerjaan kita selalu jadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kita benar-benar menjadi kesaksian bagi seisi dunia ini. Diberkatilah kita dalam nama Bapa, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kita dalam nama Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah diberkati dan memberkati. Percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Pengumuman akan diberikan lebih jauh. Apakah kita sudah boleh beribadah bersama-sama? Kalau tidak, sudah tetap stay tune. Kalau memang belum bisa, kita akan tetap live pada hari Minggu dan jam yang sama.